sedihku menangis, takkan pula tertawa. Bayangmu kan selalu bersinar walau waktu berjalan. Oh melati, mekar mewangi, menebarkan seri. Masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Dari rasa hatiku yang membeku. Tebari bunga jalanku yang lugu untuk diriku. Oh melatiku. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku yang membeku. Tebari bunga jalanku yang lugu untuk diriku. Oh melatiku. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadali kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Suara Publik sore hari ini. Pemirsa, pemerintah Indonesia tengah melakukan tahap finalisasi pembelian 3 vaksin corona dari beberapa perusahaan di China, diantaranya Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Nah, pemerintah melibatkan semua pihak agar dapat mencari vaksin yang bisa digunakan secara aman dan halal. Dan uji klinis vaksin Sinovac pun saat ini sudah memasuki tahap ketiga oleh Bio Farma dan baru akan selesai sekitar Desember nanti. Dan saat ini juga pemerintah sudah membeli vaksin sebanyak 3 juta vaksin dari China dalam 2 termin masing-masing pada bulan November dan Desember, dan kemudian dapat didistribusikan ke masyarakat. Dan kini menjadi pertanyaan, bagaimana pendistribusian vaksin ini nantinya dan siapa sajakah yang masuk dalam daftar prioritas pemberian vaksin ini. Dan pada Suara Publik sore hari ini kita akan mengulasnya dengan para narasumber yang berada di studio dan juga nanti akan ada yang bergabung melalui via Zoom. Dan saya akan perkenalkan pemirsa, sudah bersama saya di sini Dr. Kurnia Fitri Jamil, spesialis penyakit dalam yang merupakan dokter fakultas yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Unsiah dan juga merupakan tim Satgas COVID-19 Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di studio pada sore hari ini. Dan kita juga akan bergabung bersama dengan Tengku Faisal melalui Zoom nantinya, yang merupakan wakil
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, dan juga dengan Bapak Ahmad Yuryanto yang merupakan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Republik Indonesia, dan juga nanti akan bergabung bersama kita saat ini sedang dalam perjalanan Bapak Saifullah Abdul Ghani, juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Aceh. Ya, baik. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan vaksin ini dan bagaimana distribusinya, kita lihat prolog berikut ini. Pemerintah Indonesia tengah melakukan tahap finalisasi pembelian 3 perusahaan vaksin di Cina. Ketiga vaksin Cina itu masing-masing Sinovac. Pemerintah melalui Kemenkes menyampaikan ketiga vaksin telah menyelesaikan fase ketiga di sejumlah negara termasuk di Indonesia, Cina, dan finalisasi pembelian vaksin tersebut terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tim dan Investasi, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta niat pemerintah melibatkan semua pihak agar dapat mencari vaksin yang bisa digunakan baik dari segi manfaat terhadap pencegahan untuk menjadi sakit karena COVID dan kehalalan. Uji klinis vaksin Sinovac. Ya, dokter, tadi kita sudah saksikan prolog terkait dengan finalisasi vaksin yang saat ini masih sedang berlangsung ya, nanti akan selesai di Desember begitu, dan kemudian siap untuk didistribusikan. Sebelum kita bergabung dengan narasumber lainnya, dokter, kita membahas terlebih dahulu nih, vaksin saat ini sudah menjadi suatu pembicaraan di masyarakat begitu ya, terkait dengan pendistribusiannya, siapa yang akan nantinya mendapatkan vaksin terlebih dahulu begitu. Dan tadi kita dengar bahwa sudah ada 3 juta yang dipesan dan akan sampai nanti di November. Nah, menurut dokter sendiri saat ini kesiapan terkait dengan pendistribusian vaksin nantinya kepada masyarakat, apakah sudah diterima baik oleh masyarakat saat ini? Baik, Bu Ida, untuk saat ini distribusi vaksin itu memang adalah suatu kesiapan dari pemerintah sendiri ya, pemerintah Indonesia. Namun untuk kesiapan masyarakat dalam menerima distribusi vaksin ini, tentu kita harus melakukan juga survei terlebih dahulu ya. Jadi survei ini juga perlu dilakukan oleh stakeholder yang terkait kepada masyarakat langsung, supaya masyarakat ini juga bisa menerima dan memahami. Pertama sekali masyarakat harus memahami adalah vaksin ini aman untuk digunakan dan kapan perlu digunakan. Jadi kalau kami dari sisi medis tentu kita tahu sendiri bahwa yang kita kenal dengan herd immunity ya. Jadi sebenarnya dengan adanya suatu penyakit infeksi, tubuh kita sendiri sudah ada suatu pembentukan antibodi yang bisa menjaga tubuh kita sendiri secara alamiah. Jadi imun kita sudah mengenal apa itu virus yang terpapar kepada tubuh kita. Terserah itu virus apapun, termasuk dalam saat ini kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Nah, bagi orang-orang yang terpapar dan sudah terpapar dengan COVID-19 ini, baik dengan gejala maupun tanpa gejala, baik dengan dibuktikan oleh laboratorium maupun yang belum dibuktikan dengan laboratorium, tentu tubuh orang tersebut sudah ada antibodinya. Nah, sekarang untuk pertahanan antibodi sendiri itu ada 2, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, yang fase akut itu imunoglobulin M. Itu memang dia cepat sekali muncul di tubuh dan cepat pula dia menghilang di tubuh. Nah, yang fase setelah imunoglobulin M itu muncul imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G ini juga masih banyak untuk COVID-19, penelitian-penelitian yang memberikan satu data bahwa ada yang dalam 3 bulan dia mulai
turun, ada yang juga lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, dan juga masih dalam penelitian lagi sampai sejauh mana imunitas antibodi tersebut berada dalam tubuh kita. Nah, masalah sebenarnya kita itu haruskah mendapatkan vaksin ataukah memang antibodi kita bisa melawan virus-virus tertentu misalnya? Nah, untuk apakah sudah saatnya kita diimunisasi atau divaksin dengan COVID-19 ini juga perlu penelitian, Mbak Ida ya, karena seberapa jauh pertahanan tubuh kita dalam dapat mengeliminasi virus ini dengan antibodi yang ada pada tubuh kita, itu juga masih dalam penelitian, karena penyakit ini baru. Sedangkan penyakit yang lama saja itu sampai sekarang juga peneliti terus melakukan suatu upaya untuk adanya vaksin, contoh HIV. Nah, kenapa HIV yang sudah sangat lama itu sampai sekarang belum ada vaksinnya? Jadi ini kenapa saya membawa HIV, karena virus ini hampir satu tipe, dia strain RNA ya, sama-sama dengan HIV, mirip ya. Nah, cuma ini dia dari MERS-CoV juga ya, sehingga turunannya, strainnya itu sangat banyak ya. Jadi oleh karena itu vaksin ini harus spesifik untuk antibodi terhadap vaksin ini dikenal oleh kuman atau mikroorganisme COVID-19 ini dengan vaksin yang diberikan kepada tubuh manusia tersebut. Kalau tidak match atau tidak sesuai, tidak ada arti dan sia-sia vaksin itu di tubuh kita. Dan justru ya ada efek samping. Mungkin tubuh orang itu lemah karena ini virus yang dilemahkan. Tentu ada satu pertahanan tubuh juga untuk menanggapi vaksin ini. Jadi itulah uji fase 1, 2, 3 ini yang perlu dibuktikan lebih mendalam. Kemudian dokter, apakah dalam pemberian vaksin ini nanti ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan? Contohnya saya misalnya seperti saat ini, vaksin yang nantinya akan didistribusikan itu akan diutamakan kepada, akan diberikan kepada masyarakat berusia 19 sampai 50 tahun begitu. Apakah ini menjadi persyaratan khusus atau seperti apa? Ya, saya berdasarkan sumber referensi yang saya baca di jurnal-jurnal yang cukup bisa dipercaya ya. Itu memang vaksin ini diteliti untuk beberapa kategori umur ya. Nah, sehingga ini juga masih dalam proses penelitian juga. Di usia anak-anak, di usia remaja atau dewasa dan sampai usia yang lanjut ya. Nah, ini juga perlu namanya suatu data yang bisa meyakinkan ya, cukup kuat dan meyakinkan, karena sekarang penelitian untuk COVID-19 ini khususnya untuk vaksin masih sangat sedikit. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman tersebut, apalagi untuk faktor usia, kemudian faktor komorbid ya, penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya oleh orang tersebut ya, itu juga sekarang masih terus dalam penelitian ya. Bagaimana juga gejala ada atau tidak ya. Nah, kemudian respon imun tadi, masuknya antigen virus COVID-19 tadi, tubuh mengeluarkan antibodinya yang spesifik untuk COVID-19 tersebut, apakah sudah bisa mampu untuk mengeliminasi virus tersebut dan berapa lama, ini juga masih dalam banyak penelitian yang sekarang ini juga masih berlangsung dan kita tunggu hasilnya. Dan kalau menurut dokter, ini kondisinya saat ini sudah dipesan 3 juta yang akan sampai nanti di bulan November dan kemudian didistribusikan begitu. Kalau menurut cerita dari dokter tadi, ini kan membutuhkan waktu yang panjang sebenarnya untuk mendapatkan vaksin begitu. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru atau kan memang ada vaksin yang bisa memang cepat kita hasilkan dan dapat mengelimir COVID-19 ini? Sejauh ini menurut keilmuan kedokteran yang saya pelajari, yang saya baca, untuk vaksin imunisasi itu tidak bisa terburu-buru, karena harus ada suatu fase proses evaluasi secara klinis, baik uji fase klinis 1, 2, dan 3, pertama juga pada tahap animal atau hewan ya, dan sampai di tahap yang aman untuk dipakai oleh manusia seperti itu. Nah, kalau dari banyak literatur yang saya baca, itu paling cepat 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu baru kita punya suatu data yang established ya,
yang aman dan sebagainya. Jadi kalau ini kita baru sekitar masuk Indonesia virus ini Maret ya, sampai sekarang bulan Oktober, jadi ini baru sekitar berapa? 8 bulan ya. 8 bulan. Jadi rasanya saya bukan harus 5 tahun, tapi dengan pengalaman pembentukan suatu persiapan vaksin yang sangat penuh dengan tahapan-tahapan, dan virus ini bukan organisme bakteri, itu berbeda. Bakteri akan lebih stabil dalam proses mutasi atau perubahan dia, tapi virus sangat tinggi mutasinya, sangat cepat. Jadi sekarang aja kita berbeda. Secara ilmiah dibuktikan bahwa lembaga-lembaga penelitian di Indonesia sudah membuktikan virus COVID-19 yang ada di Indonesia berbeda dengan di Malaysia. Jadi bagaimana kita mau secepat ini untuk menggunakan vaksin yang kita anggap global dan sangat cepat ini bisa cocok buat kita. Jadi saya bukan anti pemerintah, tapi saya ingin pemerintah ini betul-betul mempersiapkan yang aman vaksin untuk rakyatnya, seperti itu. Ya, selain aman tentu halal begitu, Dok, ya. Nah, untuk menentukan sebuah vaksin ini dikatakan halal, sebenarnya bahan-bahan apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu vaksin? Ya, untuk pembuatan vaksin mungkin yang lebih ahli, yang lebih tahu ya bagaimana persiapannya ya. Tetapi sejauh ini yang saya tahu adalah itu merupakan suatu rekayasa genetik ya, yang menggunakan virus tersebut, kemudian diperiksa dulu strainnya seperti apa yang spesifik untuk kita dan untuk dipakai di Indonesia. Jadi ini menggunakan suatu media protein ya. Nah, media protein itu adalah media hidup, bukan media mati. Jadi tentu menggunakan media hidup ini, disitulah perlu dipertimbangkan kehalalan atau tidak. Jadi itu media itu yang menurut saya media protein itu. Iya. Dan yang menjadi pembicaraan juga di masyarakat bahwa kekhawatiran masyarakat nantinya ketika divaksin ini kan memasukkan virus begitu ya. Nah, kalau saja antibodi tidak mampu untuk melawan virus tersebut akan mengalami penyakit itu gitu. Nah, penjelasan terkait dengan ini bagaimana, Dok? Iya. Tentu orang yang diberikan vaksin harus orang yang sehat. Orang yang belum sakit. Karena ini untuk pencegahan, bukan orang sakit diberi vaksin, berarti orang sudah sakit dikasih kuman lagi, itu kan tidak logis. Jadi vaksin ini diberikan pada orang yang sehat. Jadi orang tersebut diperiksa dulu, apakah ini persiapan untuk orang vaksin ya, secara umum ya, mau vaksin apapun. Orang itu diyakinkan dulu sehat dari vaksin yang akan diberikan, seperti itu. Baru orang itu dinyatakan sehat, untuk pencegahannya supaya tidak terkena, diberikan imunisasi, muncul antibodi, bila ada kuman tersebut yang sama dengan yang dikenakan oleh sejenis virus vaksin tadi, dia akan kebal, seperti itu. Ya, baik, kita sudah terhubung dengan Tengku Faisal Ali melalui Zoom, yaitu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh. Assalamualaikum Tengku Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini sedang dalam perjalanan menuju Banda Aceh. Ya. Baik, Tengku, tadi kita sudah membahas terkait dengan vaksin yang akan didistribusikan dalam bulan depan, November ke Desember dan tahun 2021 mendatang. Yang menjadi pembicaraan di masyarakat saat ini adalah terkait dengan kehalalan dari vaksin ini. Nah, sejauh ini seperti apa informasi terkait dengan kehalalan vaksin yang didapatkan oleh MPU melalui MUI? Baik, tentunya karena ini vaksin ini adalah program di tingkat nasional yang akan mendalami tentang kehalalan ataupun tidaknya adalah MUI pusat. Jadi komunikasi yang kita lakukan dengan teman-teman di MUI pusat, jadi mereka itu lagi menunggu dari teman-teman kesehatan itu untuk menyampaikan data-data dan mekanisme tentang pembuatan vaksin ini, sehingga nanti baru dikaji oleh MUI pusat. Jadi karena ini sifatnya nasional, bukan daerah, maka yang berkewenangan untuk mendalami kehalalan ataupun tidaknya sebuah
produk vaksin ini adalah MUI Pusat. Baik. Namun bagaimana MPU Aceh di sini bersikap terkait dengan masyarakat yang mungkin saat ini sudah mulai khawatir terkait dengan vaksin yang saat ini belum keluar fatwa bahwa ini halal atau tidak begitu? Ya, terkait dengan hal itu yang sangat mungkin kami lakukan dan termasuk dari silaturahim sosialisasi protokol kesehatan yang kami lakukan di Aceh Timur dalam 2 hari ini, itu juga yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, sebelum ada statement daripada MUI, masyarakat kita harap jangan terlalu gaduh. Jadi masyarakat jangan gaduh, tapi tunggu dulu statement dan pernyataan nanti dari MUI Pusat tentang kehalalan ataupun tidaknya sebuah vaksin ini. Baik, dan pemirsa saat ini kita sudah bergabung di studio bersama dengan Bapak Saifullah Abdul Ghani, Jubir Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Aceh, dan juga sudah bersama saya di sini bergabung melalui Zoom Bapak Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Selamat sore Pak Ahmad. Ya, selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah, mohon maaf saya lagi di Makassar ini. Iya, baik Pak. Iya. Saya tak cari tempat yang agak sepi. Iya. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini, Pak. Iya, sama-sama. Pak Yuryanto, kita berbicara terkait dengan vaksin yang akan didistribusikan. Iya. Sambil nyari tempat dulu ya, pakai biar aman ya. Iya, tempat duduk. Nah, baik. Tapi backlight ya kayaknya ya. Iya. Kita ke Pak Saifullah terlebih dahulu lah kalau begitu ya. Ya, ini terkait dengan vaksin yang akan didistribusikan ini, Pak Saifullah. Aceh dengan kondisi saat ini tentunya menjadi hal yang prioritas begitu ya, ketika jumlah pasien COVID saat ini bertambah begitu, kemudian kita Oke, baik. Kita beralih ke Pak Ahmad Yuryanto terlebih dahulu. Ya, Pak Ahmad, ini terkait dengan perkembangan terakhir soal pembelian 3 juta vaksin dari Tiongkok. Ini seperti apa, Pak Ahmad? Iya. Yang pertama kita harus paham betul ya bahwa vaksin ini harus penuh dengan kehati-hatian. Tadi saya sudah mengikuti sebagian. Jadi yang saya lakukan pada waktu berkunjung ke Cina terakhir itu menanyakan tentang ketersediaan vaksin. Ternyata ada 3 produk yang barangnya tersedia. Jadi kita berbicara ketersediaan. Yang pertama adalah produk dari Sinovac, itu ada sekitar 3 juta yang mereka sanggup mengirim ke kita pada akhir November ini 1,5 juta dosis. Dan kemudian di Desember nanti 1,5 dosis. Ini kesanggupan ya, kesanggupan dulu. Kemudian yang kedua dari Sinopharm, itu ada kesanggupan, mereka bisa mengirimkan 15 juta dosis di bulan Desember. Kemudian yang ketiga dari CanSino, mereka memiliki kesanggupan untuk mengirimkan 100.000 dosis. Ini baru kesanggupan, artinya kita belum deal untuk membeli. Kemudian atas dasar ini maka kita meminta tim yang kemudian kita kirim berangkat belakangan yang terdiri dari Badan POM. Badan POM ini penting untuk datang ke sana dalam rangka untuk melihat proses, kemudian juga sharing data terkait dengan penggunaan vaksin ini. Karena kan kita tahu bersama uji klinis di Indonesia belum selesai, sementara uji klinis di Cina sudah selesai, dan mereka sudah menggunakan. Nah, kita sharing data, mau melihat, karena bagaimanapun juga kalau belum ada izin dari Badan POM Indonesia, maka Kementerian Kesehatan tidak punya dasar untuk menggunakan ini. Gitu. Nah, mereka datang ke sana untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, tim dari Majelis Ulama dan Kementerian Agama. Yang tentunya akan melihat keseluruhan proses untuk kemudian diputuskan apakah ini sudah sesuai dengan syariah tentang kehalalan. Kalau mereka nanti belum memutuskan ini juga, atau ada keputusan bahwa ini nggak bisa digunakan, ya kita juga tidak akan menggunakan.
Nah, sekarang tim ini sekarang berada di Cina, tetapi memang sekarang kondisinya tidak mungkin begitu datang ke Cina langsung kerja. Karena mereka begitu datang ke Cina langsung dikarantina 14 hari, sehingga pada hari ke-15 baru mulai bisa bekerja. Nah, kita hitung bahwa mereka berangkat tanggal 15, diperkirakan tanggal 29 nanti baru bisa bekerja. Kita berharap dalam waktu seminggu mereka di sana sudah selesai, sehingga pada minggu pertama November setidak-tidaknya kita sudah mendapat keputusan dari Badan POM apakah vaksin ini bisa diberikan surat izin emergency use authority tentunya untuk kita gunakan, atau dari Majelis Ulama bisa memberikan fatwa halal untuk bisa kita gunakan. Kalau dua-duanya bisa, berarti kita mulai berkomitmen lagi dengan 3 produsen yang tadi. Yang pasti setelah kemudian kita menunggu proses ini, yang sekarang sudah deal untuk sanggup mengirim begitu ada izin dari Badan POM, ada sertifikasi halal dari Majelis Ulama adalah yang 3 juta itu. Baik. Yang 3 juta. Yang lain-lainnya belum. Baik, ini kan uji klinis fase ketiga untuk vaksin Sinovac di Bio Farma ini masih berlangsung. Ini ya, Pak Yuri. Nah, kemudian kita sudah memesan 3 juta. Inikah, apakah ini tidak terkesan terburu-buru? Belum ada pembayaran kan? Belum ada. Kan masih tetap menunggu nanti Badan POM mendapatkan sharing data bisa digunakan apa enggak gitu loh. Tapi paling enggak kita sudah membicarakan lebih dahulu, karena kita tahu bahwa seluruh dunia sekarang sedang berburu tentang vaksin ini ya. Inilah yang kemudian harus kita lakukan. Jadi bukan berarti kita sudah membeli, kan Badan POM masih belum memberikan rekomendasi untuk emergency use authorization ya, tetapi janji kita ke mereka sudah, dan ini bisa kita lakukan dengan Sinovac karena kan kemudian kita akan memproduksinya di Indonesia karena ikut uji klinis di kita kan. Jadi ini yang harus kita lakukan di awal-awal. Nah, jika nanti sudah ada rekomendasi dari BPOM, kemudian kita akan melakukan pengadaan 3 juta vaksin. Nah, sementara kita tunggu dulu, satu dulu, sertifikat kehalalan kan juga harus disertakan. Iya, berarti setelah BPOM ada rekomendasi, kemudian dinyatakan halal, kita memesan 3 juta, sedangkan baru kita akan mendatangkan 3 juta, dan kebutuhan kita itu kan sampai 9,1 juta itu ya Pak Yuri. Nah, bagaimana ini nanti? Yang barang ada dealnya itu, yang mereka komitmen ada kan 9,1 ya, tetapi yang kemudian kita sudah membuat rincian tentang harga dan sudah sama-sama oke, meskipun masih menunggu surat BPOM dan Majelis Ulama, adalah 3 juta itu di bulan November akhir November 1,5 datangnya, tetapi karena kita suntikkan nanti di Desember semua, itu baru 3 juta. Berarti kalau produk dari Sinovac ini oke, maka di Januari Bio Farma sudah bisa memproduksi produk Sinovac ini untuk 12,3 juta. Dan seterusnya nanti akan setiap bulan akan diproduksi. Karena sudah ada agreement bahwa Sinovac akan memberikan izin pada Bio Farma untuk memproduksinya. Ya, baik Pak Yuri, nanti kita akan bergabung kembali. Sebelumnya kita akan melihat, kita baru mendapatkan kurang lebih 1 jam yang lalu dari detik.com press release terkait dengan prioritas distribusi vaksin COVID-19. Nah, ini dia pemerintah siapkan roadmap prioritas penerima vaksin. Jadi pertama ada di dalam roadmap vaksinasi akan ditentukan, tapi ada daerah-daerah merah. Nah, daerah merah itu yang penularannya terbesar: Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Nah, itu nanti akan dievaluasi juga nantinya terkait dengan efektivitasnya. Nah, ya. Ini saya ke Pak SAG terlebih dahulu nih, tanggapan Pak SAG terkait dengan ini. Dari mana tadi Pak? Karena kita akan nanti diberikan vaksin gratis karena kita menjadi wilayah prioritas gitu ya. Ini kan termasuk daerah merah ya. Daerah prioritas beda dengan daerah merah. Tapi ini rilis terakhir ini, kalau kita lihat dari sisi jumlah kasus nasional, itu mestinya Aceh tidak masuk kalau kita lihat dari jumlah kasus. Cuma waktu itu ada pembicaraan Pak PLT Gubernur dengan Pak Kepala BNPB supaya Aceh mendapat perhatian khusus, masuklah menjadi daerah prioritas. Bukan berarti kita, kalau kita lihat dari 10 tertinggi nasional yang dirilis tiap hari, Aceh belum masuk.
dalam 10 tertinggi. Tapi bukan berarti tidak akan masuk. Kita nggak boleh jumawa Pak Dokter ya. Karena situasi real yang harus dihadapi oleh masyarakat, yang pertama tidak panik, yang kedua sadar kondisi lingkungan kita sehingga semangat untuk mencegah menjadi lebih tinggi, sehingga informasi harus kita berikan akurat. Nah, kalau memang nanti Aceh menjadi prioritas, saya kira itu kabar baik. Nah, apalagi tadi Pak Ahmad Yuryanto menyampaikan melalui berbagai lapisan otoritas boleh tidak menggunakan ini kan. Dari sisi pengujian klinis saya kira dokter pasti udah panjang lebar tadi, ada fase 1, 2, 3 yang diuji. Nah, yang berikutnya dari sisi kehalalan, nanti ada POM, dari sisi keamanannya, kemudian dari sisi kehalalan ada MUI, dan kabar baik tadi juga dari Ketua PLT, Ketua MPU kita juga nampaknya memberikan respon yang sangat positif. Nah, yang perlu dijaga adalah semangatnya masyarakat ini tidak direcoki oleh informasi-informasi yang kebenarannya sangat jauh dari valid. Pak Dokter, Hoax ya? Hoax yang berkembang. Misalnya di Aceh ada tantangan kita, cakupan imunisasi rutin sampai bulan September ini saya barusan dapat kabar itu seharusnya 71%, masih 34%. Di akhir tahun kita harus hasil ini imunisasi yang rutin ya 93,5%. Ini juga masih tantangannya. Karena itu ini kita hadapi bencana kemanusiaan, bencana non alam, urusannya dengan nyawa. Saya pikir bagus sekali pembicaraan positif diawali dari sejak sekarang, dan di sisi yang lain mengawal agar orang-orang yang sebetulnya nggak paham persoalan ikut berkomentar ini bagaimana memanggarinya. Karena sekarang ini semua orang bisa menjadi pakar, asal bisa nulis di media sosial jadi pakar, dan itu kerja keras, tantangan bagi kita semua. Bagaimana memberikan informasi yang benar sebanyak-banyaknya. Tentu informasi benar itu berdasarkan referensi-referensi, termasuk dari MUI tadi, Mbak. Ya baik, saya kembali ke Pak Yuri. Kita sudah masih terhubung dengan Pak Yuri ini terkait dengan adanya vaksin ini. Apakah nantinya ya baik, terputus, kita akan ke MPU ya terkait dengan informasi apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, kita sudah terhubung dengan Tengku Faisal Ali. Ya, terkait dengan kehalalan ini tadi, bagaimana menyampaikan informasi terkait dengan kehalalannya ini lagi, Tengku. Baik, Ya tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Yuri bahwa ada tim dari Kementerian Agama berserta MUI yang mereka itu akan melihat proses pembuatan yaitu vaksin yang akan kita beli 3 juta dosis. Mohon maaf Tengku, saya Tentunya, potong sebentar. Kameranya mungkin bisa lebih jauh sedikit supaya bisa terlihat wajahnya di studio. Ya, baik. Oke. Jadi terima kasih. Terkait dengan halal tidaknya, kita akan menunggu nanti informasi dari tim MUI yang sedang bekerja di Cina. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat dari awal agar masyarakat kita jangan termakan dengan isu-isu yang tidak benar. Ditunggu dulu nanti berita resmi dari MUI, yang itulah yang akan menjadi pegangan bagi masyarakat dalam melihat halal ataupun tidaknya sebuah vaksin. Kalaupun misalnya nanti tidak halal, kalau MUI sudah menyatakan bahwa dibenarkan untuk kita pakai, maka tidak ada masalah. Masih tidak halal dari pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk menyampaikan itu. Ini yang sekarang dari awal terus kita sampaikan, gelorakan penyampaian itu kepada masyarakat, sehingga nanti dari sekarang kita sampaikan sedikit-sedikit, maka informasi ini akan tersampaikan. Makanya kita sangat bersyukur bahwa pemerintah sudah melibatkan MUI dari awal. Ini sangat bersyukur, berbeda dengan yang program-program yang terdahulu. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat bagus dilakukan, sehingga MUI tidak lagi gagap dalam hal menyampaikan produk vaksin ini. Jadi karena mereka sudah dilibatkan dari awal,
dan pemerintah menunggu rekomendasi dari POM dan juga dari MUI Pusat dan MPU dan majelis-majelis ulama. Ya, terputus. Nanti kita akan terhubung kembali. Membimbing masyarakat kita agar mereka harus siap dengan segala informasi dan penjelasan tentang vaksin itu nanti dari lembaga resmi yaitu Majelis Ulama Indonesia. Baik. Ya, ya, saya ke dokter ini terkait dengan vaksin ini tadi. Apakah dengan adanya vaksin ini nanti akan pasti seorang yang sudah divaksin dengan vaksin COVID-19 ini nantinya akan aman dan tidak akan terkena virus corona ini atau COVID-19 ini? Oh ya, tentang kepastian tentu tidaklah dipastikan ya. Karena kemampuan tubuh dalam merespon hasil imunisasi yang diberikan itu individual. Responnya setiap orang berbeda-beda. Ada yang memang diberikan, itu kan kalau dari vaksin itu tidak hanya satu kali terus imunnya muncul. Tentu vaksin pertama perkenalan tubuh terhadap virus tadi. Kemudian vaksin kedua baru imunnya membentuk. Jadi perlu ada perkenalan antigen yang tadi virus itu, antibodi yang muncul saling mengenal, kemudian tubuh membentuknya. Nah, dari jumlah antibodi yang terbentuk itu tergantung dari kekuatan tubuh manusia itu setiap individu itu berbeda-beda. Jadi ada yang gagal dalam vaksin itu nanti setiap orang itu ada yang tidak muncul antibodinya atau muncul tapi tetap cepat sekali hilang. Ada yang cukup baik, jadi dia bertahan lama. Nah, jadi di fase masa pandemi ini dia bisa terlindungi seperti itu. Nah, tapi bagi yang turunnya cepat, jadi nanti harus ada informasi kapan diperiksa antibodinya dan berapa titer antibodi yang terbentuk. Bila itu rendah tidak tercukupi dengan vaksin kedua, harus di booster yang ketiga. Nah, jadi setiap individu nanti berbeda. Ada yang dapat 3 kali, ada yang hanya 2 kali. Nah, kemudian juga dipantau lagi. Kita akan dapat informasi lagi dari tim pembentuk produk vaksin ini, kapan dipantau antibodi tersebut secara berkala. Bukan berarti setelah vaksin aman. Tidak seperti itu. Jadi untuk keamanan masyarakat yang menggunakan vaksin ini tentu ada protokol serial pemeriksaan laboratorium untuk antibodi COVID-19 ini. Artinya dia terus diawasi. Iya, diawasi begitu secara laboratorium. Betul. Baik, saya kembali ke Pak Yuri. Ini terkait dengan vaksin ini, apakah nanti Pak Yuri? Ya, di Indonesia, silakan. Ya, apakah nantinya COVID-19 di Indonesia ini dapat eliminir dan kemudian apakah dengan vaksin ini nantinya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Ya, sebenarnya harus kita pahami secara mendasar ya, bahwa primary prevention itu adalah dengan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan ini bisa mencegah orang terpapar. Sementara secondary prevention itu adalah vaksin, artinya mencegah orang apabila dia terpapar tidak menjadi sakit, ataupun kalau sakit tidak jatuh dalam kondisi berat. Jadi sekali lagi mari kita pahami bersama bahwa bukan dengan vaksin ini maka orang nggak terpapar. Tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap bahwa dengan adanya vaksin ini maka pandemi selesai. Tidak seperti itu. Inilah yang harus dipahami betul oleh seluruh masyarakat. Oleh karenanya maka kita harus bersama-sama melihat pencegahan yang primer itu adalah protokol kesehatan harus dijalankan. Sementara pencegahan sekunder agar tidak menjadi jatuh sakit itu adalah vaksinasi. Kita bisa bayangkan kalau kemudian orang yang sudah memiliki kekebalan kemudian dia terpapar virus, dia tidak akan sakit. Tetapi dengan virus yang ada di dalam tubuhnya bisa dia bawa kemana-mana dan bisa menular ke orang lain yang rentan.
kita menyadari bahwa tidak mungkin dalam satu waktu yang bersamaan seluruhnya bisa kita vaksin di seluruh Indonesia ini, karena ketersediaan vaksinnya juga tidak sebanyak itu gitu. Artinya kalau misalnya 3 juta, ini kan 2 dosis ya, artinya hanya 1,5 juta orang yang disuntik. Masih banyak yang belum disuntik di bulan itu. Masih akan terus terjadi penularan manakala protokol kesehatan juga tidak dipatuhi. Ini yang menjadi penting untuk menjadi kesadaran kita bersama. Oleh karenanya lah maka di prioritas pertama terkait dengan keberadaan 1,5 juta orang yang bisa divaksin, tentunya kita akan memikirkan sesuai dengan kesempatan global, sesuai dengan beberapa pendapat ahli, bahwa yang harus menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan yang menangani COVID. Nah, baik kemudian yang di laboratorium maupun yang di rumah sakit dan yang tracing tentunya. baik dengan terkait dengan mekanisme distribusi dari vaksin ini sendiri nantinya, bagaimana sistemnya? Ya, tadi sudah saya katakan sedikit bahwa 1,5 juta ini nanti prioritasnya untuk tenaga kesehatan. Ya. Tenaga kesehatan yang ada di laboratorium, ya kan kita sudah punya daftarnya laboratorium mana yang melaksanakan pemeriksaan spesimen. Tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID, kita sudah punya daftarnya rumah sakit mana yang melaksanakan perawatan. Kemudian kontak tracing petugas kesehatan di daerah mana sih yang sekarang melakukan kontak tracing, tentunya pada daerah-daerah dengan risiko penularan yang sangat tinggi. Karena kalau kita hitung betul, sebenarnya kebutuhan untuk tenaga kesehatan itu berkisar hampir sekitar 3 juta ya. Nah, sekarang baru ada 1,5 juta. Kita harap nanti dilanjutkan lagi di Januari dari produksi yang sudah bisa dilakukan oleh Bio Farma. Baik, nah kemudian selain dengan tenaga medis yang menjadi garda terdepan yang menjadi prioritas, nah kemudian bagaimana nanti selain mereka, apakah pendistribusian ini akan tetap dilakukan ke daerah-daerah dan siapa yang menjadi prioritas begitu yang mendapatkan vaksin ini? Tenaga kesehatan kan sudah ada di daerah-daerah kan? Selain tenaga kesehatan, siapa lagi yang menjadi prioritas? Yang pertama tentunya adalah tenaga kesehatan. Kalau sudah selesai, maka berikutnya adalah public services ya, orang yang memberikan layanan publik. Kalau misalnya kita lihat adalah para perangkat pemerintah dan masyarakat yang terlibat langsung dalam operasi penegakan justisi kepatuhan protokol kesehatan, itu akan jadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah public services yang memberikan layanan umum yang tidak mungkin kita abaikan, misalnya petugas atau pegawai yang di bandara, yang di pelabuhan, atau di tempat lain misalnya stasiun, misalnya itu yang harus kita lindungi dulu. Ini yang menjadi penting. Karena kita tidak bisa memberikan vaksinasi dengan platform yang sekarang ada untuk semua orang. Uji klinis baru dilaksanakan di bentang usia 18 sampai 59 tahun. Kita tidak punya data untuk yang di bawah 18 itu seperti apa, termasuk yang di atas 60 seperti apa, data uji klinisnya belum ada. Tapi kita nggak usah khawatir bahwa kelompok itu bukan kita abaikan. Saya yakin di 2021 bersamaan dengan itu juga, maka akan ada uji klinis juga pada kelompok-kelompok itu. Kita ingin tahu dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa yang harus kita perhatikan. Jadi memang ini bukan ibaratnya sekarang musim haus terus tiba-tiba ada air semua bisa minum, itu enggak sama seperti itu ini. Jadi ini harus berkali-kali Presiden mengatakan hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Ya artinya memang sudah ditegaskan oleh Pak Yuri bahwa beberapa waktu yang lalu kan sudah diinformasikan bahwa yang mendapatkan vaksin ini di rentang umur 19 sampai 59 tahun dan di bawahnya itu belum ada uji klinisnya, begitu ya Pak Yuri ya, sehingga bukan diabaikan tetapi belum ada uji klinisnya, begitu. Iya betul. Baik. Kita kan nggak mau ambil resiko, harus hati-hati. Baik, saya kembali ke Pak SAG ini terkait dengan nanti pendistribusian yang masuk ke Aceh begitu. Sudahkah ada yang menjadi prioritas yang akan didistribusikan ataupun divaksin langsung terkait dengan
apa tadi Pak Yuri katakan bahwa tenaga medis adalah yang paling diprioritaskan begitu. Iya. Nah, kalau kita sudah di Aceh sendiri selain tenaga medis sudahkah ada gambaran bagaimana nanti sistem pendistribusiannya? Secara teknis sedang dibuat microplanning di setiap kabupaten kota. Nah, sekarang ini beberapa kali meeting daring dilakukan. Saya dapat informasi dan laporan di tingkat puskesmas. Kalau kita lihat persiapan pertama tempat penyimpanan, cold chain-nya tidak masalah karena dari sisi tempat penyimpanannya rantai dingin namanya itu masih bisa menampung dari fasilitas yang sudah ada. Dari sisi petugas kita punya jurim banyak. Nah, di setiap kecamatan dan kabupaten kota tinggal memapping beberapa beban yang berbeda-beda di setiap kecamatan. Sehingga ketika memang vaksin datang dan sudah siap digunakan, ada aman dari sisi semuanya, baik dari sisi medis maupun dari sisi agama tadi, ya sehingga ini bisa langsung dilaksanakan. Tetapi proses persiapan terus dilakukan, tidak ada masalah karena ini pekerjaan rutin sebetulnya kalau di kesehatan, kalau soal imunisasi ini. Yang berbeda adalah yang diimunisasi saja kali ini berbeda, tapi dari sisi sasarannya sudah jelas seperti Pak Yuri, berapa di Rumah Sakit Zainal Abidin, berapa tenaga kesehatannya, di rumah sakit yang lain berapa, kemudian di puskesmas berapa, itu sudah jelas semuanya. Dan prioritas tentu saja bagi yang beresiko tinggi kan, inti pesannya yang resiko tinggi. Kelompok risiko tinggi adalah kelompok yang memang menangani pasien COVID, itu yang didahulukan. Kemudian kelompok yang juga memberikan pelayanan publik, sehingga kalau kelompok ini yang tertular, dia juga sangat besar meresiko menularkan kepada yang lain. Jadi prioritasnya dibuat seperti itu kan. Nah, di samping untuk keselamatan petugas yang memberikan pelayanan publik, karena sebagai seorang pelayanan publik dia bersentuhan dengan banyak orang, maka lebih duluan prioritas untuk dilayani. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma yang paling penting kita menunggu semuanya berproses, dan bagi Aceh yang paling konsen orang kan soal kehalalan. Dan tadi kita bahagia karena dari awal sudah dilibatkan Departemen Agama, kemudian tadi juga MPU juga berpikir sama. Kita tunggu saja hasil dari MUI. Gitu. Baik, dokter, ini yang terakhir mungkin untuk dokter terkait dengan bagaimana menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa vaksin ini aman nantinya pada saat divaksin kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat, saya sependapat dengan Pak Ahmad Yuryanto bahwa ini semua sudah melalui tahap-tahapan yang aman, baik secara uji klinis untuk manusia ya, dan juga kehalalannya. Jadi kalau itu sudah dilewati tahapan-tahapan tersebut, tentu masyarakat ya kita himbau supaya tidak khawatir dan serahkan sepenuhnya kepada pemerintah bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik untuk melindungi rakyatnya, ya seperti itu. Baik, saya ke Pak Yuri ini, Pak Yuri, kami mungkin minta ketegasan dari Pak Yuri ya untuk masyarakat terkait untuk mengajak masyarakat bahwa vaksin ini bukanlah untuk mengobati ataupun menyembuhkan COVID ini sendiri, tapi ini adalah bentuk dari melindungi diri dari COVID-19 ini, supaya mungkin informasi ataupun kekhawatiran yang dirasakan masyarakat saat ini sudah menjadi jelas begitu. Silahkan Pak Yuri. Iya, ini penting ya. Saya pikir nanti teman-teman kesehatan yang di Aceh juga bisa menggaungkan ini, pasti paham semua bahwa vaksin itu hanya melindungi dari kemungkinan sakit atau sakit yang berat manakala terpapar virus COVID. Sama sekali vaksin ini tidak melindungi kita dari kemungkinan terpapar. Oleh karenanya maka protokol kesehatan tetap nomor 1 agar kita tidak terpapar virus. Sebenarnya dengan kita tidak terpapar virus, kita bisa meyakini bahwa kita tidak akan sakit. Tetapi untuk second prevention-nya, kita perlu untuk melakukan vaksinasi gitu ya. Nah ini yang harus dipahami betul. Jadi bukan dengan adanya vaksin ini maka selamat tinggal masker, selamat tinggal jaga jarak, selamat tinggal cuci tangan, balik lagi kita seperti dulu, tidak seperti itu.
tidak seperti itu. Ingat, kalaupun kita sudah divaksin secara keseluruhan, katakan seluruh Indonesia, kita harus paham bahwa negara tetangga kita masih banyak yang belum melaksanakan vaksinasi juga kan, dan mereka sangat mungkin untuk melakukan kunjungan kerja ke tempat kita atau melakukan kunjungan wisata dan sebagainya ke tempat kita, atau kita lah yang kemudian melaksanakan kunjungan ke tempat lain. Ini yang harus kita pahami bersama. Itu. Baik, yang terakhir sebagai closing statement juga dari Tengku Faisal ya terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat menerima vaksin ini nantinya setelah direkomendasikan oleh BPOM dan juga MUI. Ya, baik, kita seperti telah kita sampaikan dari awal bahwa MUI dengan seluruh jajarannya nanti ke bawah, mulai dari sekarang terus kita menggiring masyarakat kita agar jangan termakan dengan isu-isu yang tidak benar, dan tunggu nanti penjelasan dari MUI tentang kehalalan dan tidaknya sebuah vaksin bisa kita gunakan dengan tidaknya. Jadi kalau ini kita lakukan dari sekarang sesuai dengan petunjuk dari MUI pusat, maka masyarakat kita sudah paham sedikitnya. Jadi tidak terlalu gegabah misalnya dalam penerapan melakukan vaksin dengan informasi kepada masyarakat yang tidak berimbang. Dan insya Allah kalau MUI sudah mengatakan mengeluarkan statement hukumnya, tinggal kita sampaikan kepada masyarakat, insya Allah akan masyarakat kita akan patuh, masyarakat kita akan taat, dan pelaksanaan vaksin itu tidak akan menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat kita. Penting komitmen kita dan kerjasama kita dengan berbagai elemen, yaitu agar meyakinkan kepada masyarakat kita menghindari penyebaran berita-berita yang tidak terkait dengan COVID ini sendiri. Baik, yang terakhir Pak SAG sebagai closing statement, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan vaksin ini? Ya, tentu saja kita menyambut baik ikhtiar yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia mempersiapkan vaksin dan termasuk menjajaki kemungkinan kita mendapat kuota sesuai kebutuhan, mendapat prioritas, karena seluruh masyarakat di dunia sekarang juga membutuhkan vaksin yang sama. Nah, dan kepada masyarakat kita menghimbau, percayalah sesuatu kepada ahlinya. Dokter adalah ahli di bidang ini, ahli epidemiologi, ahli virologi di bidang ini. Setiap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, mohon diverifikasi kepada petugas yang resmi. Percayalah informasi dari sumber-sumber yang bisa diverifikasi, dari media-media yang terakreditasi, sehingga tidak menjadi korban informasi hoax yang membuat bukan hanya kita yang termakan hoax itu korban, termasuk tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi. Karena vaksin ini bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi juga melindungi orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru menularkan virus corona kepada orang-orang terdekat kita. Ya, karena itu masyarakat rujuk kepada sumber resmi, itu saja. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ahmad Yuryanto yang telah bergabung bersama kami, dan juga Tengku Faisal Ali yang juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom pada Dialog Suara Publik pada sore hari ini, dan juga kepada Dr. Kurnia, Pak SAG yang sudah meluangkan waktu di studio pada sore hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan vaksin COVID-19 dan juga distribusinya. Dan mudah-mudahan ini setelah direkomendasikan oleh BPOM dan MUI kehalalannya, maka nanti kita akan siap mendapatkan vaksin ini, dan mudah-mudahan ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Aceh. Demikian, akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan.